Hello guys, welcome back. Akhirnya kita berada di video terakhir ya di modul kali ini. Modul kali ini sebenarnya opsional karena materi advance, tapi gua tetap saranin untuk melihat ya. Oke, diawali dengan plus plus i dan i plus plus. Mungkin kalian sering melihat ini ya. Kadang gua pakai plus plus i, kadang gua pakai i plus plus. Mungkin terlihat seperti apa ya? Mungkin sebenarnya itu cuma referensi aja. Ternyata enggak teman-teman. Jadi plus plus i sama i plus plus itu beda ya. Jadi let's see seperti ini skenario-nya. Pakai codingan aja deh. Integer i sama dengan 0. Kemudian integer a kita i plus plus. Ya, harusnya berapa? Harusnya 1 dong integer a-nya, ya kan? Tapi tunggu dulu nih. Nah, kalau kita printf di sini, kita printf i-nya, kemudian integer b kita plus plus i. Terus kita print i-nya, terus terakhir kita print a sama b-nya berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan i-nya i plus plus ya. Karena pertama 0 i plus plus jadi 1, benar ya kalau i-nya. Dan di sini plus plus i-nya jadi 2, benar ya. Jadi untuk i it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang aneh itu a sama b-nya guys. Karena di sini harusnya a-nya 1 kan, dan b-nya 2. Tapi kenapa di sini a-nya 0, b-nya 2? Karena gini, behavior i plus plus itu dia akan menambahkan i-nya ya. Setelah dia akan mengincrement i-nya setelah baris 5. Jadi baris 5 itu setelah udah selesai dia tambah i plus plus gitu. Jadi di antara akhir dari baris 5 dan awal dari baris 6 dia baru men-increment i-nya gitu. Jadi dia assign ke a-nya dulu baru dia increment gitu ya. Dan soalnya a-nya masih 0 karena dia assign i-nya ke a dulu baru dia increment gitu. Jadi kalau plus plus i dia awalnya langsung increment dulu baru assign ke b. Gitu. That's why b sama i di sini sama ya. Karena plus plus i dulu. Karena dia increment dulu baru assign ke b. Jadi seperti itu ya untuk plus plus i sama i plus plus. Untuk kegunaannya sih sebenarnya very very subtle ya, sangat apa ya? Sebenarnya sih gue nggak rekomen untuk sesuatu yang dibuat seperti ini karena membingungkan sepertinya ya, sebetulnya ya. Tapi kebanyakan dipakai nanti di modul algoritma dan data structure ya untuk I++ sama I++A ini. Kita bakal sering pakai keduanya dan pakainya itu benar-benar ini ya, mindful ya. Maksudnya kita tahu behaviornya gimana gitu, nggak asal pakai. Itu ya. Kemudian berikutnya kita udah menjelaskan ya di video keberapa itu kita menjelaskan mengenai variabel di memori. Tapi kita yang membahas variabel yang integer, negatif integer, char atau string gitu ya. Kita belum membahas floating point yaitu yang ada namanya double atau float seperti itu. Nah, untuk itu agak beda ya. Jadi agak beda sistemnya dengan yang integer. Untuk floating point ini dia mengikuti ini IEEE 754 standar. Oke, jadi seperti ini. Gua nggak bakal simulasikan ya, karena ini materi opsional. Jadi ini adalah jawaban dari ChatGPT ya. Contoh kita mau menyimpan 6,5 di sini. Step pertama, kita determine the sign dulu. Jadi ada sign juga ya. Sign positif itu 0, sign negatif itu 1 gitu. Jadi sama dengan yang integer. Terus convert ke binary. Jadi 6,5 di binary itu sekian. Kenapa sekian? Karena begini. Uh, untuk 6-nya jelas ya, benar ya. Tapi untuk di belakang koma ini kan 0,5 ya. Jadi caranya seperti ini guys. Aduh. Jadi kan 0,5. 0,5 kita kalikan 2 gitu ya. 1. Nah, kalau udah 1 stop gitu ya. Jadi di sini 1 masuk di sini gitu. Nanti gua akan jelaskan di contoh-contoh yang lain gitu ya. Sekarang yang 0,5 dulu kebetulan karena gampang ya 0,5 kali 2 langsung 1. Gitu di sini langsung 1. Jadi 110.1 gitu ya.
Terus kita normalize the binary number. Jadi artinya normalize itu kita buat seperti scientific function ya, scientific number. Jadi scientific number itu contohnya misalkan eh 6,532 gini kali misalkan 10 pangkat minus 7 gitu ya, atau 10 pangkat 8 gitu. Jadi di sini ada satu digit dan di belakang ngikutin gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, kita coba ubah gitu ya, titiknya di depan. Karena kita bergeser 2, that's why kita eh, geser 2 ya. Jadi kita ingat-ingat tuh, oh 2 gesernya gitu. Nah, eksponennya adalah 2 gitu ya. Jadi kan anggap aja 10 pangkat minus 2 nih di sini. Tuh. Sorry, eksponennya 2 ya, bukan minus 2. Karena 1,101 tadi dikalikan 10 pangkat 2 gitu ya. Jadi hasilnya sekian. Aslinya kan sekian aslinya gitu. Jadi eksponennya 2 gitu. Terus kita ada namanya bias. Bias itu 127 ya untuk value-nya. Jadi bias itu value-nya 1,0000000 gitu ya. Nah, karena di sini eksponennya 2, jadi kita tambahkan 2, 127 tambah 2 gitu, 129. Jadi 129 di binary itu sekian gitu ya. Eh sorry sebenarnya kayaknya saya salah ada ini. Eh Decimal to binary. Sorry guys, gua agak lupa ya sebenarnya. 127. Nah, sorry ya, 127 itu segini ya, bukan 100 tadi, ini 128 ya. Jadi biasnya itu 127, awalnya segini, kita tambahkan 2. Jadi hasilnya 129 seperti ini gitu ya. Terus ada namanya mantisa. Mantisa itu apa? Mantisa itu adalah belakangnya ini guys. Belakang koma setelah di normalize ya. Jadi mantisa ini di, bakal di padding oleh beberapa nol di belakang. Pokoknya panjangnya harus 23 bits gitu. Nah, nanti kita put semuanya nih. Jadi sign bitnya 0, kemudian eksponennya tadi berapa? 1001 ya. Terus mantisanya berapa? Mantisanya sekian gitu. Kita gabungin semuanya. Itu hasilnya 6,5. Oke, berikutnya 3,24 nih. Yang pertama 3, 3 kan 11 ya. Bisa 1-1 ya binary-nya. Terus 0,24 di binary itu panjang banget guys. Bahkan nggak terhingga. Kenapa? Karena dia ini lebih ke irrational number ya. Jadi dia nggak bisa dibuat pecahan gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? 00111 ini caranya gini. Jadi 0,24 kita kalikan 2 seperti tadi ya. Hasilnya 0,48. Oke. Terus kita coba lagi 0,48 kalikan 2 hasilnya berapa tuh? Berapa ya? 0,96 ya. Terus 0,96 kita kalikan 2 lagi. Hasilnya berapa? 1,92. Nah, kalau ada angka 1 di depan, kita hilangin ya. Jadi 0,92 kalikan 2 berapa tuh? 1,84. Again, karena satunya di depan, kita hilangin 0,84 dan seterusnya. Jadi nggak pernah nyentuh angka 1 ya sebenarnya, karena dia irasional. Beda halnya tadi dengan yang 0,5. 0,5 kali 2 udah 1 gitu. Jadi ketika 1 dia stop guys. 1,68. 0,68 kalikan 2. 1,36. 0,36.
Oke, uh, gue janji ini terakhir ya. 0,72 gini. Eh, nah, kalau lihat di sini, ini kan 001111 4 kali terus 0 lagi kan. Nah, itu sama dengan ini, guys. Apa ya? Sama dengan deret di sini. Sret. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 dan seterusnya ya, karena itu ya nggak mungkin sampai 1 gitu. Nah, itu untuk fractional partnya. Oke, terus kita normalize ya. Jadi tadi kan 11,001111 gini ya. Kita normalize jadi 1, di sini 1001111 gitu. Dan eksponennya tadi berapa? 1 ya. Eksponennya cuma 1 karena kali 10 doang. Nah, karena tadi biasnya 127, kita plus 1 jadi 128 gitu. Nanti gua kasih tahu kenapa biasnya itu 127. Jadi 128 itu sekian. Kemudian mantisan itu yaitu ini ya, ke belakangnya berapa? Yaitu tadi 100, 1111 gini ya. Sampai 23 bits gitu. Terus sign bitnya karena ini 3,24 ya 0 karena positif. Terus digabung semuanya ya. Jadi ini sign bitnya, terus ini part of eksponennya, kemudian this is mantisannya gitu. Oke, next lagi. Ini apa ya? Min 3,25. Jadi kalau minus ya, tadi 3 kan 11 ya. Nah, 0,25 berapa? Coba 0,25 kalikan 2, 0,5 ya. 0,5 kalikan 2, 1. Jadi 0,1 ya. Jadi 0,25 itu 0,01. Jadi ini adalah 3,25. Dengan di sini minus ya, minus. Jadi sign bitnya 1 ya. Tapi ini beda halnya dengan integer. Kalau integer kan semuanya di flip ya. 0101. Ini enggak, guys. Cuma sign-nya aja yang dibuat seperti ini. Jadi itu standar dari ini ya, IEEE 754. Jadi eksponennya tadi berapa? 1,101 kan? Kalikan 10 pangkat 1. 1 tambah 127, 128. Jadi eksponennya sekian. Ini gua pakai merah lagi ya, biar jelas. Red. Oke, jadi mantisannya di sini eh wait, tadi kan 3 itu kan 11 ya. Mantisannya kenapa mulai dari 01? Harusnya enggak ya, guys ya. Harusnya mulai dari 101 gini ke belakang. Ya. So, ini salah ya. Gitu, guys. Untuk minus minus itu dia nggak di flip gitu ya. Terus, nah itu tadi, kenapa pi 127? Kenapa nggak mulai dari 0? Karena bisa aja eh eksponensial tuh negatif. Jadi seperti tadi kan kita selalu positif ya eksponensial. Kenapa selalu positif? Karena di atas 1. Kalau di bawah 1 kayak ini, dia bisa negatif tuh eksponennya. Contoh 0,25 dibandingkan sekian nih. Tapi kalau kita mau normalize, kita perlu 1, berapa gitu. Nah, makanya itu kita kalikan 10 pangkat 2 di sini. Sorry, 10 pangkat minus 2 ya. 1 kali 10 pangkat minus 2 kan hasilnya ini. Jadi, biasnya di sini tuh minus 2, guys. Sorry, eksponennya minus 2. Karena biasnya 127, jadi 127 minus 2. Jadi 125. Gitu. 125, jadi seperti ini. Gitu ya. Terus kita encode mantisannya dan lain-lain ya sama lah ya. Karena mantisannya 0, kenapa? Karena 1 aja gitu. Oke. Nextnya kita akan membahas compiler. Oke, kita udah membahas compiler sebelumnya ya. Tapi compiler ini yang kita bahas cuma kulit luarnya aja. Jadi di sini kita bahas compiler lebih dalam lagi. Jadi gimana sih step-step dari code kita seperti ini ya? Mana tadi? Kita compile jadi seperti ini gitu ya. Kita compile jadi sebuah mesin code. Caranya gimana sih step-stepnya?
Yang pertama adalah lexical analysis. Jadi lexical analysis itu compiler akan membreakdown beberapa source code into tokens ya. Jadi tokens itu contohnya seperti ini. Ini satu tokens guys, integer. Main itu satu tokens gitu ya. Ini satu tokens, ini satu tokens. Itu namanya lexical analysis. Jadi sebelum ada lexical analysis, jadi sebenarnya compiler itu semua membaca ya dari setiap karakter di sini, pagar INCLUDE sampai bawah ini ya, sampai sini. Kemudian dibuat token-tokennya tuh. Ini dibuat token, ini token sendiri, terus ini token sendiri gitu ya. Nah, itu lexical. Kemudian ada syntax analysis ya. Di dalam fase ini, compiler itu menggunakan token untuk membuat syntax tree. Struktur hierarkikal yang represent grammatical structure of the code. Itu. Jadi, apakah ini valid atau enggak? Ya, itu token valid secara role atau secara sintaks itu valid atau enggak gitu. Jadi contoh misalkan integer i sama dengan ASDF gini. Ini secara sintaks analisis nggak benar. Ya, jadi nanti misalkan gua compile di sini, nah nggak benar ya, gitu. Jadi itu namanya sintaks analisis. Lebih ke ini ya, ke grammarnya gitu. Kemudian ada semantic analysis. Semantic analysis itu memastikan bahwa sintaksnya itu make sense. Jadi dia ngecek variabel deklarasi dan tipe datanya, make sure bahwa operasinya make sense. Tidak menambahkan integer ke string, jadi nggak ada yang ASDF plus 5 gitu ya, plus 3. Jadi dia bingung tuh maksudnya apa gitu ya. Nah, itu namanya semantic analysis. Jadi contoh seperti ini ya. Lexical analysis itu nanti dibuat token, jadi satu integer itu satu token. Sorry, ini gua turunin dulu. Oke. Terus syntactic analysis itu dia membuat parse tree ya namanya ya. Jadi dia akan membuat seperti ini grammar-grammarnya apakah sesuai. Dan semantic analysis dia baru memberikan suatu meaning, suatu arti kepada tiap-tiap token tadi gitu. Contohnya seperti ini. Oh ternyata main itu apa? Oh main itu ternyata function integer. Scope-nya di global nih. Jadi scope-nya di global ya. Scope itu kan tadi yang dibuka oleh kurung ini ya. Curly brackets. Kemudian x itu apa? Oh tipenya integer. Dia scope-nya di mana? Dia di function main gitu. Nah, ini adalah screenshotan dari YouTube yang namanya How to Computerize Code dari Frame of Essence. Nah, ini bisa kalian pelajari lebih lanjut ya kalau mau tertarik. Oke, kemudian yang keempat ada namanya Intermediate Code Generation. Compiler ini mentranslate source code ke intermediate code. Ini gue pindahin lagi. Itu intermediate code. Nah, code ini nggak mesin spesifik, tapi bersifat sebagai jembatan antara high level dengan machine language gitu. Biasanya dipakai di bahasa pemrograman Java ya. Kalau C kayaknya nggak ada deh. Ini di skip deh. Gitu. Kemudian optimization. Jadi optimization itu gimana caranya supaya program itu bisa jalan lebih cepat gitu. Contohnya kita mungkin ada membuat suatu program yang katanya bisa di-enhance nih secara compiler. Jadi dia bisa otomatis. Dan of course ini tidak boleh menyalahi logic ya. Ini nggak mungkin menyalahi logic. Jadi udah dibuat benar-benar oleh pembuat compilernya gitu. Kemudian code generation yaitu itu tadi setelah dioptimize terus dibuat mesin code-nya, binary code-nya 0101-nya yang bisa dipahami oleh mesin gitu. Terus yang terakhir linking artinya menyambungkan dengan program lain gitu ya. Karena program itu bisa aja terdiri dari multiple source code file. Jadi sama ini yang kita gunakan adalah selalu di satu file aja gitu ya. Jadi nanti in the future kalau kalian belajar misalkan belajar OP gitu, Object Oriented Programming, kalian akan menggunakan lebih dari satu file gitu ya. Atau menggunakan external libraries, contoh seperti stdio.h ini gitu. Jadi ketika udah di generate code-nya jadi machine code, kemudian pakai linker ya. Linker digunakan untuk menggabungkan beberapa piece ke satu executable file, ke satu exe doang, ke satu a.out ini. Jadi a.out ini ya udah gabungan ya dari stdio.h sampai min ini juga seperti itu.
Oke, that's it guys untuk how do compilers work. Jadi ini menutup modul kita ya untuk di modul programming. So how was it? Uh, Kalau bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan ini adalah referensi yang gua pakai di the whole module ya. Yang pertama My Code School of course terutama tentang pointer ya. My Code School ini sangat bagus dalam melakukan uh, apa ya simulasi atau representasi dari pointer itu gitu ya di gambar. Kemudian buku ya, buku The C Programming Language. Ini adalah buku yang lumayan legend juga. Kemudian HackerRank untuk melakukan beberapa problem solving basics. Kemudian W3 Schools, ini juga sering gua gunakan di materi modul ini. Terus Geeks for Geeks. Jadi ya ini yang gua rekomend untuk kalian belajar programming. So that's it guys. Thank you for watching this entire video. Thank you for watching this entire modules. So sampai jumpa di modul berikutnya. Modul berikutnya mungkin kalian bisa lanjut ke object oriented programming atau ke algorithm and data structure ya. Jadi object oriented programming itu dimana kita akan mempelajari programming tapi dalam bentuk objek. Jadi kok secara selama ini kan kita belajar prosedural ya dari top to down, top to bottom. Tapi kalau OOP yaitu kita bisa merepresentasikan objek-objek di dunia nyata gitu. Kemudian untuk algorithm data structure sebenarnya mirip-mirip dengan programming ini tapi lebih deep into algorithm analysis. Jadi kita bisa membuat algoritma itu jauh lebih cepat secara waktu atau jauh lebih hemat secara memori. So, itu aja dari gua. Thank you. Bye bye.